Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Saya bicara di sini atas nama Komit Gojek, Koalisi Mitra Gojek ya, yang saya dirikan sejak 2015. Nah, teman-teman, saya izin untuk menayangkan ulang dari Instagramnya Setwapres terkait pertemuan 8 driver dari 4 aplikasi ya, Gojek, Grab, InDrive, dan Maxim, di mana pertemuan tersebut itu banyak yang menduga bahwa ojolnya fiktif atau ojol-ojolan atau gadungan begitu atau drama macam-macam ya. Saya ingin meluruskan nanti setelah videonya diputar dan bagaimana kita mendudukan secara tepat ya. Selamat mengikuti teman-teman. Ya, alhamdulillah justru tadi pertemuannya lebih banyak kita yang meminta mengasih masukan kepada Pak Wapres, dan alhamdulillah eh, kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi, dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini, karena terus terang dengan beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencarian gitu. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was dalam hari gitu kan, karena mengingat beberapa eskalasi mungkin meningkat, dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing untuk tidak ikut serta atau terpancing isu-isu provokatif mengenai unjuk rasa atau demo yang kemarin, karena juga demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang, tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing, itu dengan perwakilan teman-teman yang ada sekarang ini. Alhamdulillah beliau tadi menanggapi hal secara positif dan menjanjikan uh, akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum rekan kita Afan Kurniawan, kemudian teman sahabat saya juga, ya kan. Alhamdulillah kami sangat menyambut positif. Kiranya hanya itulah yang bisa meredam kemarin khususnya teman-teman ojek online. Saya mau bahas dari bagaimana 4 aplikator tersebut merespons ya isu yang berkembang, dugaan-dugaan dari warganet ya. Ini banyak sekali yang buat kontennya, wah ini ojol-ojolan lah kira-kira begitu ya. Jadi diskusi bersama Wapres, mengapa mereka dituding sebagai driver ojol fiktif. Atau duduk bareng Wapres, benarkah 8 orang itu adalah ojol settingan? Nanti saya akan bahas juga ya. Nah, mungkin ada yang belum kenal dari 8 ini, yang saya tahu ada 2 karena saya dari Gojek dulunya. Kita bahas dari yang paling kiri dulu fotonya itu. Ada Pak Arif, itu dari Grab. Kemudian sebelahnya ada Bang Rio dari Maxim. Sebelahnya saya mohon maaf kurang tahu namanya, belum tahu. Sebelahnya lagi Om Roy Rawung ya. Lalu sebelahnya lagi Wapres Gibran. Ke sebelahnya kanan lagi ada Bang Doni. Sebelahnya lagi ada Cing Rahman Tohir. Lalu sebelahnya ada Pak Joko. Dan paling kanan ada Mpok Rizka ya. Ini perempuan satu-satunya dari 8 yang bertemu dengan Wapres. Jadi kalau ada misalnya yang menyatakan dari asosiasi kah, dari serikat kah, dari komunitas, dari driver manapun gitu, oh nggak kenal tuh siapa mereka, jangan-jangan bla 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 gitu. Saya meluruskan mereka driver Gojek karena saya bertemu langsung ya, berinteraksi langsung. Kalau misalnya dianggap itu tidak mewakili driver, kita gini ya, di tengah suasana yang duka, di mana saudara kita, Afan Kurniawan almarhum, itu kuburannya masih basah. Tanggung jawab kita untuk mengawal terus keadilan agar didapatkan buat almarhum Afan maupun buat keluarganya. Oleh karena itu, pertemuan 8 driver dengan Wapres, di mana inisiatifnya muncul dari Wapres, menyampaikan surat ke 4 aplikator, lalu 4 aplikator ini menawarkan ke driver-driver dan akhirnya ada 8 inilah yang berangkat begitu. Kita melihatnya dari yang paling utama dulu, yang fundamental. Jangan merasa kita orang penting, organisasi kita penting, komunitas kita penting, asosiasi, serikat macam-macam lah, merasa paling penting, jangan. Kita lihat saja apa yang jadi fokusnya. Pertama yang sudah disampaikan oleh Cing Rahman ya, mendesak, mendorong agar pemerintah itu bisa memastikan keadilan tegak di negeri ini, terutama bisa diterima oleh almarhum Afan Kurniawan. Kuburan Afan itu masih basah ya. Kita mengingat dengan haru ya, ribuan driver bersama-sama mengantarkan jenazahnya ke TPU Karet Bifak. Itu satu hal yang amat mengharukan ya. Meskipun kita juga turut berduka dalam masa demo-demo akhir Agustus kemarin, itu juga banyak korban nyawa yang meninggal ya. Yang misalnya salah target
dituduhnya intel padahal itu driver di salah satu kota. Kemudian ada juga di salah satu kota ada 3 orang yang terpaksa meregang nyawa karena terjebak di dalam gedung yang dibakar oleh oknum-oknum massa gitu. Nah, kita mau fokus dulu ke yang kaitannya dengan driver ojek online ya. Jadi aspirasi yang mereka bawa itu adalah aspirasi seluruh driver di seluruh Indonesia yang jumlahnya mungkin sekitar 4 jutaan jumlah driver online itu ya. Kita fokus ke sana. Oh iya, apa yang mereka sampaikan itu adalah yang diharapkan oleh driver. Apa yang jadi perbincangan berikutnya? Itu kan mereka juga menyampaikan agar driver itu mendapatkan perlindungan dari keselamatan bekerja ya. Dalam hal ini, supaya asuransi BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian perlindungan kesehatannya, itu harapannya juga BPJS Kesehatan itu juga bisa diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada seluruh ojek online. Disitulah negara bisa hadir untuk memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan pada saat bekerja, kemudian untuk memberikan perlindungan kesehatannya. Dan yang saya nggak dapati coba track ya, hasil pembicaraan itu, aspirasi agar ini mahkotanya ya, regulasi untuk ojol itu bisa terwujud dan itu harus ada desakan yang betul-betul serius. Sebelum tahun 2026, pemerintah dan DPR itu harus sudah punya yang memastikan payung hukum untuk pekerja ojol. Karena ini hanya jadi komoditas politik ya. Janji, kalau kita track misalnya awal tahun ini kan dari 2025, oh iya sudah akan dibuatkan undang-undangnya bla 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 bla, tapi nggak pernah muncul, barang itu udah tahunan. Kalau dihitung dari 2015 saya gabung sampai 2025 misalnya, kan saya ibaratnya tuh hiatus ya. Itu udah 10 tahun, tapi perlindungan untuk drivernya nggak ada yang bela, negara nggak bela. Disitulah sedihnya. Jadi fokus dulu untuk teman-teman driver memastikan regulasi itu terwujud dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Kapan waktunya? Sebisa mungkin secepatnya sebelum tahun berganti ke 2026. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendorong semua pihak. Kalau memang wapresnya mengundang, ya sampaikan juga bahwa seluruh driver menginginkan keadilan. Dalam hal ini, para pelaku yang melakukan tindakan-tindakan yang brutal sehingga menghilangkan nyawa, itu harus dihukum yang seberat-beratnya. Bahkan, itu harus ditelusuri siapa yang memberikan perintah. Karena kan sifatnya di garis komando. Dan itulah yang harus bertanggung jawab juga kan. Kemudian, teman-teman, kalau ada yang merasa, kami kan asosiasi penting nih, kami kan serikat pekerja penting, kami kan driver yang penting nih misalnya begitu. Ya sudah bikin surat audiensi saja ke Presiden, ke DPR, dan ke seluruh stakeholder yang memastikan sumbatan yang terjadi selama ini itu bisa terbuka dengan momen yang sekarang. Jadi jangan hanya karena kenapa nih, kok bukan kita yang diundang, akhirnya mematahkan pesan aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan kita juga. Teman-teman, ini saya mau bacakan dulu nih bagaimana pihak Gojek merespons ya, juga Grab, Maxim, dan InDrive terkait tudingan-tudingan bahwa itu driver fiktif lah istilahnya begitu. Drama yang menghadap ke Wapres ya. Ya, semoga terbaca di sini ya. Saya izin bacakan. Kami bisa memastikan mitra yang hadir benar-benar mitra aktif kami yang sehari-hari bekerja, terlibat dalam komunitas, dan dipercaya oleh rekan-rekannya. Kata Ade Mulya, Direktur Public Affairs and Communications PT Goto, Gojek Tokopedia Terbuka. Kemudian, jadi kami memang mencari mitra pengemudi di daerah Jakarta Pusat dan syukurnya bisa terjadi ya kemarin acara itu. Kata Tirza M. Munusami, Chief of Public Affairs Grab Indonesia. Lalu kami menyampaikan bahwa mitra pengemudi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah pengemudi resmi yang terdaftar di platform Maxim dan aktif melayani masyarakat. Kata Arkam Suprapto, Public Relations Spesialis Maxim. Kemudian, terkait dengan perwakilan InDrive di agenda meeting dengan Wapres kemarin, adalah benar merupakan pengemudi aktif InDrive yang telah bergabung bersama kami sejak 2020 silam dan masih aktif hingga kini. Wahyu Ramadan, Relations Manager InDrive Indonesia. Jadi, dengan konfirmasi dari sumbernya langsung, ya mudah-mudahan masyarakat itu nggak dibuat terkecoh ya. Karena pesan yang disampaikan oleh kawan-kawan ini yang jumlahnya ya memang pasti nggak mewakili ya, karena jumlah driver itu kan jutaan. Tapi paling tidak aspirasi misalnya terkait dengan perlindungan, terkait dengan perjuangan untuk mengawal keadilan buat almarhum Afan itu kan setidaknya sudah sampai. Selebihnya yang ibaratnya nggak diundang, buatlah inisiasi untuk audiensi, untuk menyampaikan aspirasi ke presiden kah, ke ketua DPR kah, dan seterusnya.
Jadi nggak usah merasa di dalam situasi yang seperti ini, saya lebih penting, kami lebih penting, organisasi, asosiasi, serikat pekerja kami lebih penting. Enggak. Bahkan suara driver satu pun itu berharga. Jangan merasa mewakili seluruh driver hanya karena punya komunitas, punya asosiasi, punya serikat. Jangan jangan seperti itu. Karena semua dalam posisi yang setara ya. Ini eh, sedikit dari sekian dokumentasi ya yang pernah saya abadikan bersama teman-teman ya ketika ada di Bandung dan Jabodetabek. Foto yang di atas tuh ketika hadir dalam acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ya di kantornya di Rawamangun. Itu yang menginisiasi almarhum Bang Jali ya. Bang Jali itu posisinya ada yang sedang jongkok bagian depan ya, sebelah yang menggunakan kacamata dan penutup kepala. Itu namanya Om Roy Rawung ya, yang ketemu sama Wapres kemarin. Bang Jali almarhum, semoga Allah ampuni segala dosanya, lapangkan dan terangi kuburnya, serta dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang menggunakan rompi hitam di tengah-tengah samping perempuan itu adalah istrinya. Kalau teman-teman tahu silakan tuliskan di kolom komentar ya, yang menggunakan kacamata hitam itu di sebelah saya tuh, itu Gojek nomor 1. Foto yang dibawa tuh pada saat eh, sama kawan-kawan di Bandung ya, ke Gedung Sate. Jadi kita tuh sosialisasi untuk menggunakan atribut saat itu. Di Bandung kan masih zona merah lah istilahnya begitu ya. Dinamikanya nggak secepat yang ada di Jabodetabek selesainya begitu. Perlu waktu. Kemudian dua foto yang di tengah itu sebelah kanannya ketika bekerja sama antara Gojek, Grab, dan pihak Republika ya. Ketika di Garut tuh ada bencana. Jadi kita ke sana bikin kamar mandi lah ada beberapa, kerja bakti gitu. Ini solidaritas hijau-hijau ini memang Masya Allah ya, luar biasa, itu menggetarkan. Dan di sisi yang satunya lagi itu usai audiensi ya. Jadi saya itu menginisiasi untuk audiensi, ketemu VP Gojeknya, baik yang di Kemang, kemudian di Pasaraya, lalu ketika VP Gojeknya datang ke Bandung, dan yang berikutnya audiensi juga di Pasaraya. Pak Nadiem itu sempat datang tapi nggak sempat untuk kita bahas sama-sama ya, hanya VP-nya saja. Nah, kalau teman-teman lihat foto-fotonya, driver-driver senior pasti tahu nih, ya. Silakan dituliskan di kolom komentar. Jadi saya ingin memberikan sebuah catatan untuk kita semua ya. Kita fokus pada apa yang jadi aspirasi. Pertama, regulasi. Yang kedua, dalam regulasi itu, untuk memastikan ada perlindungan bagi seluruh pekerja ojol. Perlindungan kesehatannya, atau pembayaran BPJS-nya itu ditanggung pemerintah, dan perlindungan keselamatannya, di mana keselamatan kerja ini asuransinya juga dibayarkan oleh pemerintah. Itu minimal, itu yang harus kita sepakati. Jadi siapapun yang menyuarakan itu harus didukung, bukan dipatahkan karena misalnya bukan kami. Itu terlalu egois. Itu nggak mengaca kepada sejarah. Yang senior-senior aja nggak begitu kok. Nggak sebegitunya ya. Jadi rendah hatilah. Pikirkan yang paling utama apa kebermanfaatan untuk driver. Kalaupun merasa perlu untuk menyampaikan aspirasinya, ajukan audiensi ke Presiden, ke DPR, biar momentum saat ini tuh betul-betul ada hasilnya. Oh ya, pada saat audiensi itu saya nggak mengajak Cing Rahman ya, karena syarat yang ditetapkan itu adalah driver aktif. Dan Cing Rahman itu dari FKDOI pada saat itu statusnya kena suspend. Namun, Gojek punya pertimbangan di masa berikutnya, di mana driver-driver yang sudah kena suspend itu dipulihkan atau diputihkan. Sehingga orang-orang seperti Cing Rahman itu bisa kembali ngebit, dan 2025 ini itu menjadi salah satu perwakilan yang menyampaikan aspirasi. Jadi kalau ada misalnya yang curiga, kok driver ngomongnya tertata, rapi, bagus, diksinya begini, begitu, mungkin masyarakat menganggapnya tidak berpendidikan. Enggak, banyak driver yang berpendidikan. Kemudian kalau ada yang menilai, oh itu sepatunya mahal, harganya 1 sampai 2 juta. Mungkin nggak semua, tapi kalau ada yang menggunakan itu, jangan curiga. Kenapa? Karena di driver tuh ada yang menggunakan NMAX, ada yang menggunakan PCX. Nanti jangan kaget, di driver tuh ada yang menggunakan iPhone, ada yang menggunakan ponsel-ponsel flagship yang Android. Tapi itu nggak semuanya. Maka kalau ada beberapa, jangan langsung dituding A, B, C, karena kita nggak tahu. Kemudian ada yang bilang, oh kok jaketnya baru tuh, bla 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 bla. Driver itu kadang ada jaketnya yang biasa sehari-hari digunakan untuk ngebit, ada yang dia jaketnya memang disimpan untuk keperluan-keperluan pada saat ada acara, ya begitu. Tapi nggak semuanya jaket tampak bersih kok.
Kalau teman-teman lihat, misalnya, itu kan ada juga yang jaketnya agak lusuh gitu ya. Kemudian, oh kok tampangnya kinclong-kinclong, nah ini juga kurang cermat, nggak semuanya kinclong-kinclong kok, ya. Ini kalau dilihat, nggak semuanya kan. Jadi ada yang dari Grab Pak Arif, kemudian dari Maxim Bang Rio, lalu satu lagi dari Maxim saya mohon maaf kurang tahu. Dari Gojeknya Om Roy Rawung, kemudian ada Wapres Gibrannya, lalu ada Bang Doni, ada Cing Rahman Thohir, ada Pak Joko, dan ada Mbak Rizka atau Mpok Rizka. Mpok Rizka sendiri tuh beliau katanya sehari ngebit bisa sampai dapat 500.000 ya, alhamdulillah. Terus kalau untuk yang penggunaan sepatu nih kayak Pak Arif aja itu kan sepatu juga ya kayak kayak model gitulah, belinya 200.000 gitu. Saya ingin mengajak kepada teman-teman fokus kepada hal yang utama, jangan buat sesuatu yang harusnya kita punya satu tujuan, itu hanya karena A dan B mungkin beda afiliasi politik sehingga mengaburkan apa yang jadi tujuan. Terus terang nih, kalau saya 2014, 2019 itu pemilih Pak Prabowo, 2024 pemilih Pak Anies. Tapi untuk bicara siapa saja yang bisa mendengarkan, yang bisa menjanjikan, yang bisa memastikan aspirasi driver itu bisa terwujud, sampaikan. Mau itu ke wapresnya, mau itu ke presidennya, mau itu ke DPR-nya, dan seterusnya. Barangkali itu saja ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan, kritik, saran, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah membersamai. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Kalau ada kata-kata yang kasar, mohon dimaafkan. Saya izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.